Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang kita rencanakan dan kita laksanakan berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak ibu, materi pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang aktiva tetap. Aktiva, aset, harta tetap. Nah, anak ibu sekalian, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan kamu nantinya setelah mempelajari ini semua, kamu mampu menghitung harga perolehan aktiva tetap, kemudian mampu menghitung beban penyusutan aktiva tetap, kemudian kamu mampu menyusun laporan dan menyajikan laporan aktiva tetap ini ke dalam laporan keuangan khususnya di neraca. Oke, kita lanjut. Perhatikan bagus-bagus ya. Ya. Aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk yang siap pakai. Nah, yang siap pakai ini kalau kita beli dari supplier. Kemudian, kalaupun kita tidak beli siap pakai, kita bisa membuatnya atau dibangun dan siap digunakan guna memberi manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Singkatnya, aktiva tetap itu adalah harta berwujud yang kita beli dari supplier, kemudian tidak diperjualbelikan, dalam arti kata digunakan untuk operasi kegiatan perusahaan atau kegiatan operasional perusahaan. Nah, itu bisa kita beli dari supplier atau penjual, atau kita buat sendiri. Nah, jadi nanti kita akan menghitung, mengidentifikasi biaya-biaya yang akan menjadi dasar perhitungan untuk penentuan harga perolehan aktiva tetap. Ya. Dan ingat, aktiva tetap itu memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau 1 tahun. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Aktiva tetap kita terima, ini kita beli siap pakai ya. Kita beli dari supplier, ini penjual. Kita beli. Setelah kita beli, kemudian kita hitung masa manfaatnya, berapa penyusutannya. Itu dasar perhitungannya nanti ada beberapa metode. Itu akan nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya. Mobil ini dibeli tujuannya adalah untuk memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Setelah kita beli, kita akan gunakan. Nah, setelah digunakan, maka nilai dari kendaraan yang kita beli ini makin hari makin berkurang nilai nominalnya. Kenapa? Karena dianggap dia itu mempunyai batasan atau mempunyai waktu tertentu, ini nanti mobil tidak bisa digunakan lagi, gitu ya. Nah, jadi
kita hitung, masuk kemari. Satu periode akuntansi kita hitung, kita catat. Setelah kita catat, kita keluarkanlah beban penyusutannya. Kita hitung ya, kita hitung beban penyusutannya, kemudian kita alokasikan ke akumulasi penyusutan. Nah, apabila peralatan ini nanti dalam penghentiannya itu tadi mau ditukar tambah, dijual atau gimana, itu nanti bisa diperhitungkan pada saat kita melakukan transaksi tersebut. Atau pada akhirnya ini mobil tidak bisa digunakan lagi. Kalau sudah tidak digunakan lagi, maka dia akan dihancurkan. Nih gambarnya, ditendang. Artinya sudah habis masa manfaatnya. Nah, jenis-jenis aktiva tetap. Aktiva tetap itu ada beberapa ya. Ada jenis aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas. Artinya begitu dibeli, kemudian memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang, yang nggak terbatas, nggak bisa dihitung 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Contohnya apa? Tanah. Nah, tanah kan dasar ya, ini dasar bangunan gitu ya. Nah, kapan aja itu hari ini dan seterusnya tanah tadi ini tidak akan mengalami penyusutan, dan itulah yang dimaksud dengan umurnya tidak terbatas. Dan perlu diketahui, tanah ini adalah satu-satunya aktiva tetap yang tidak disusutkan atau tidak dihitung beban penyusutannya. Yang kedua, aset tetap yang umurnya terbatas. Nah, ini contohnya kita buat apa ya? Mesin produksi misalnya. Mesin produksi itu kita beli, kemudian kita taksir, oh ini sekitar 5 tahun, udah nggak bisa pakai lagi nih, gitu. Atau ini 10 tahun nanti rusak ini, nah, atau nggak bisa digunakan lagi, gitu. Nah, itu dia ya, artinya memiliki umur masa manfaatnya tadi terbatas. Yang berikutnya, ini ya, aset tetap yang umurnya terbatas. Artinya begini, dia 1 kali pakai habis, tapi bukan perlengkapan ya. 1 kali, kalau sudah digunakan, masa manfaatnya itu tidak bisa digantikan dengan aset lain. Tidak ada barang sejenis gitu ya. Contohnya itu seperti tambang ya, itu dia. Ciri-ciri aktiva tetap ya. Yang pertama itu, aktiva tetap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang seperti Ibu bilang tadi, itu tidak untuk diperjualbelikan. Artinya aktiva ini dibeli adalah untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dibeli bukan untuk dijual, kan gitu ya, dibeli untuk dipergunakan. Yang kedua, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian punya bentuk fisik, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba ya. Oke. Nah, ini contohnya gedung bisa dilihat kan. Nih truk punya wujud kan. Nah, ini gedung bisa digunakan bertahun-tahun, lebih dari 1 tahun pastinya. Kemudian ini truk. Nah, ini mesin produksi. Kemudian ini meja. Nah, ini contoh-contoh dari aktiva tetap. Ini aktiva bergerak. Ya, ini gedung, mesin produksi, meja kantor ya, berarti nanti ini peralatan kantor. Kemudian ini truk, yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan ya. Oke. Kemudian cara memperoleh aktiva tetap, bagaimana kita bisa mendapatkan aktiva tetap? Yang pertama, beli tunai. Yang kedua, ini kalau beli tunai cash ya. Yang kedua, pembelian angsuran. Nah, ini kasih uang muka, sisanya nanti dicicil.
Kemudian barter dengan jenis aktiva tetap lain. Misalkan kita punya mesin lama, kemudian ada produk mesin baru yang lebih paten. Nah, kemudian kita tukarlah mesin lama diganti dengan mesin baru, kemudian kita nambah uang kas berapa sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, hibah. Hibah itu diberi orang lain, ya. Contohnya misalkan perusahaan jasa sekolah. Nah, peralatannya apa itu? Komputer. Komputer dipakai berulang-ulang kan? Nah, kalau dia beli sendiri atau dari supplier, kalau cash kan pembelian tunai. Kalau pakai DP berarti belinya sisanya dicicil, itu namanya pembelian angsuran. Yang ketiga, komputer lama ganti dengan komputer baru, terus nambah uang, itu namanya barter. Nah, yang keempat itu misalkan gini, oh ini dari pemerintah pusat menyumbangkan 20 misalnya 20 unit komputer untuk SMK Trikarya. Nah, maka itu disebut dengan hibah. Artinya diperoleh dari pihak lain yang memberikan kepada kita secara gratis. Kemudian ini dibuat atau ini dibangun sendiri. Contohnya bangunan sekolah atau gedung kantornya. Kita bangun, beli pasir, beli batu bata, beli semen, bayar tukang dan yang lain-lain. Maka itu nanti dihitung keseluruhannya. Itu artinya dibangun sendiri. Jadi cara memperolehnya itu bisa beli tunai, beli angsuran, barter dengan orang lain, bisa dapat hadiah dari orang luar, dan bisa dibangun sendiri. Nah, ini nanti kamu pelajari ya, harga-harga perolehan aktiva tetap. Kalau untuk tetap tanah kita beli, kemudian ini ada biaya-biayanya. Nanti seluruh biaya ini dan harga belinya dijumlahkan, itulah nanti yang jadi harga perolehan aktiva tetap. Itu ya. Nah, ini contoh dari harga perolehan aktiva tetap bangunan. Nah, ini belinya berapa, biaya perbaikannya berapa, dan seterusnya. Ini perolehan aktiva tetap mesin, sama. Harga belinya berapa, pajaknya, biaya angkutnya, asuransi, biaya pemasangan, dan yang lain-lain. Nah, ini nanti seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva yang dimaksud. Ini mesin, ini alat-alat, ya. Itulah yang nanti menjadi dasar perhitungan untuk harga perolehan aktiva tetap. Jadi kesimpulannya, harga perolehan aktiva tetap adalah harga beli dari barang itu ditambah dengan semua biaya yang timbul dari proses pembelian hingga aktiva itu bisa digunakan. Paham ya? Ibu berharap kamu mengerti. Ini contoh PT Blimbing ya. Ini dia beli berapa? Ini ibu buat dalam harga ribuan ya. Nih 1000. PPh-nya sudah dihitung. Nih 1000 ditambah PPh-nya 7,5%, ditambah dengan ongkos kirimnya 100, kemudian biaya pemasangannya 50, asuransinya 15. Jumlahkan semuanya. Ini harga beli, ini pajaknya, ini biaya-biaya terkait. Maka harga perolehan aktiva tetapnya itu adalah Rp1.240 dalam ribuan ini ya. Oke. Nah, ketika kita menjurnal, kalau kita beli tunai, ini jurnalnya ya. Kalau beli kredit, nama aktiva tetap, terus utang. Kalau dia pembelian angsuran, ini nama aktiva tetapnya. Kalau dia mesin ya. Kalau dia gedung. Kalau dia peralatan. Ini nama aktiva tetapnya. Ini berapa DP-nya, sisanya diangsur. Kalau hibah, ini ya, bukan pakai kas, karena kita kan nggak beli ya. Kan namanya modal hibah. Oke, paham anak ibu semuanya? Nah,
Ibu berharap penjelasan Ibu bisa dimengerti dan dipahami. Silakan kamu buka lagi buku paketnya di rumah, kemudian materi pembelajarannya kamu silakan ambil di aplikasi yang sudah ditentukan, pelajari bagus-bagus dan kamu kerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik dan dikumpul tepat waktu. Ingat, jangan lupa berdoa dan berusaha agar kita selalu menjadi manusia yang cerdas, bisa mengatasi semua permasalahan dalam hidupnya. Jaga kesehatan, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita tutup, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.